Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu bersukacita bersama dengan keluarga. Kalau saudara sendirian di tempat tinggal saudara saat ini, kiranya saudara juga tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9-10 tertulis, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah di masa lalu seorang pelaut berulang kali tersesat di lautan. Teman-temannya kemudian memberinya sebuah kompas dan mengatakan kepadanya supaya dia memakai kompas itu. Tapi lagi-lagi pelaut ini tersesat di lautan. Teman-temannya berusaha mencari dan akhirnya menemukan. Ketika mereka berjumpa dengan pelaut yang tersesat ini, mereka bertanya, apakah kompas itu digunakan? Sang pelaut itu berkata, dia memakainya, tapi dia merasa bahwa kompas itu tidak menunjukkan arah yang benar. Makanya dia membuang kompas itu dan berusaha mengikuti arah menuruti perasaannya. Ada kalanya kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita dengan memaksakan keinginan kita, rencana-rencana kita. Kita merasa bahwa rencana kita, visi kita, tujuan kita, keinginan kita itu sudah benar. Dan kita tidak mau mengikuti kompas yang dari Tuhan. Kita tidak mau menuruti rencananya, kehendaknya atas kita, sehingga pada akhirnya kita mengikuti jalan kita sendiri. Dalam Matius 6 ayat 9-10 ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang sebuah doa, bagaimana kita berdoa. Dan kata-kata di dalam doa ini mengandung perkataan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tentu saudara, kita boleh meminta apa saja di dalam doa kita. Tuhan mengajarkan kepada kita, mintalah dalam namaku maka aku akan memberikannya kepadamu. Tapi ada satu hal juga yang perlu kita mengerti, bahwa doa bukanlah pemaksaan kehendak kita, tapi doa merupakan momen untuk kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Doa merupakan saat di mana kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan atas kita, mengubah orientasi diri kita, keinginan kita, orientasi hati kita, dari yang semula berpusat pada keinginan diri kita sendiri, menjadi berpusat kepada kehendak Tuhan. Ada satu pertanyaan, mengapa kita perlu untuk merelakan kehendak Tuhan yang jadi atas kita? Jawabannya adalah karena kehendak kita belum tentu baik dan benar di hadapan Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik, kehendaknya lah yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan, kehendak Tuhan jauh lebih baik, sempurna dibandingkan dengan kehendak dan rencana kita. Itu sebabnya saudara, berserah pada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kita, karena itulah yang selalu akan menjadi yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami belajar saat ini bagaimana doa bukanlah memaksakan kehendak kami kepadamu, tapi doa merupakan momen di mana kami menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak-Mu Tuhan, membuat kami rela untuk kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Ampuni kami yang selama ini selalu memaksakan kehendak dan tidak mengizinkan kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dan berjalan selaras dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.